Oke, jadi di sinilah nanti semua hal berkaitan dengan pembuatan hipotesis, kemudian bagaimana menguji hipotesis itu dikerjakan di statistik inferensial. Jadi statistik inferensial itu nanti bukan hanya cuma berkaitan dengan persyaratan untuk uji analisis, tapi ya di statistik inferensial inilah kalian nanti juga akan menganalisis hipotesis yang sebenarnya. Oke, sebelum masuk ke sana, di sini kalau kalian lihat di modul yang saya berikan di ELMA, itu ada dua hal yang akan dibahas. Pertama adalah statistik inferensial, kemudian yang kedua adalah distribusi normal. Jadi ini satu kesatuan. Oke, sebelum masuk ke situ, di sini juga dijelaskan statistik inferensial. Statistik inferensial adalah untuk menurut Sumantri menjelaskan bahwa statistik inferensial membahas tentang cara menganalisis data dan mengambil kesimpulan. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita menganalisis suatu data, suatu angka itu menjadi sebuah kesimpulan akhir. Jadi uji hipotesis itulah nanti muaranya di sini. Semua data yang kalian peroleh di quantitative research, data-data kuantitatif itu nanti akan diuji di sini, nanti akan ketemu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini apa? Kesimpulan ini adalah untuk menjawab hipotesisnya. Makanya di penelitian kuantitatif sebenarnya jawaban itu sudah ada. Jawaban itu sebenarnya sudah ada di hipotesis. Tetapi hipotesis itu kan adalah praduga atau jawaban sementara. Jadi biasanya di hipotesis itu pasti ada dua hal. Pertama, hipotesis nolnya, kemudian yang kedua adalah hipotesis alternatifnya. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah apakah yang diambil itu hipotesis nolnya atau hipotesis alternatifnya. Nah, biasanya kecenderungannya adalah untuk mengabaikan hipotesis nol, karena nol itu pasti bersifat negatif. Yang diambil adalah hipotesis alternatifnya. Tetapi apakah itu nanti bisa diambil, ya itu tergantung hasil penelitian kalian, hasil analisis data kalian, apakah itu nanti sesuai untuk mendapatkan data hipotesis alternatif atau enggak. Oke, untuk hipotesis mungkin nggak akan saya bahas ya, karena mungkin sudah dibahas di research, jadi at least kalian tahulah hipotesis itu seperti apa. Oke, bedanya apa dengan statistik deskriptif? Di statistik deskriptif kita tidak akan membahas tentang hipotesis. Jadi di statistik deskriptif itu tidak akan membahas tentang hipotesis. Karena tidak membahas tentang hipotesis, maka statistik deskriptif itu tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk mengambil kesimpulan, sebagai acuan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang ada di di research problemnya. Jadi ya yang namanya deskriptif ya deskriptif gitu loh. Dia tidak akan menyimpulkan apapun, dia hanya menggambarkan data itu seperti apa. Oke, kemudian Sudiono menjelaskan bahwa statistik inferensial adalah aturan yang digunakan sebagai alat dalam rangka menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan inilah yang akan kita pakai, karena kesimpulan inilah yang nanti akan bersifat umum. Nah, bersifat umum itu maksudnya gimana? Bersifat umum itu berarti berkaitan dengan bagaimana hasil penelitian itu berlaku untuk satu populasi. Jadi sekali lagi untuk penelitian itu biasanya hasil penelitian itu hanya berlaku untuk satu populasi. Apakah itu bisa berlaku untuk semuanya? Bisa saja, asalkan populasi yang digunakan itu representatif. Artinya populasi yang diambil itu benar-benar mewakili semuanya. Ketika populasi itu tidak bisa mewakili semuanya, maka hasil penelitian itu cuma berlaku untuk populasi itu. Nah, dari populasi itu nanti kan turun menjadi sampel. Nah, sampel inilah yang diteliti. Jadi sebenarnya muara dari semua hal ini adalah di populasinya. Ketika populasi yang digunakan itu
bisa mewakili semua hal, maka bisa saja hasil penelitian ini berlaku secara umum atau secara luas. Tetapi ketika hal itu hanya bersifat pengambilan populasi itu bersifat khusus, maka hasil penelitian pun maka itu juga hanya berlaku untuk populasi tersebut. Oke, kemudian kenapa di sini dikatakan sebagai aturan yang digunakan sebagai alat dalam rangka menarik kesimpulan? Karena di statistik inferensial itu ada banyak sekali aturan atau syarat yang harus diperhatikan untuk melakukan analisis sehingga hasil yang dihasilkan dapat menjawab hipotesis dengan tepat, bahkan bisa membuat kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi inilah bedanya statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Jadi di deskriptif sebenarnya apapun hasilnya itu hanya menggambarkan data itu secara umum, tetapi di sini ketika sudah masuk ke inferensial maka ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka tentu penelitiannya adalah valid. Jadi itu harus diperhatikan. Oke. Kemudian Subhana menjelaskan bahwa statistik inferensial berkaitan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang disusun atau diolah. Jadi intinya sama, semua teori-teori sama. Jadi statistik inferensial itu berkaitan dengan bagaimana kita mengolah data, bagaimana kita menganalisis data sehingga data-data itu bisa kita gunakan, bisa kita olah untuk menjawab kesimpulan, untuk membuat kesimpulan dari hipotesis yang sudah kita buat. Oke. Kemudian tadi kita ngomong syarat di dalam statistik inferensial itu ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Nah, syarat-syarat inilah kemudian dalam bukunya Prof. Sugiono, kalau kalian tahu kalau kalian belum tahu Prof. Sugiono itu siapa, ya dia adalah bisa dikatakan sebagai bapak statistik Indonesia. Jadi bapak penelitian kemudian bapak statistik. Jadi hampir semua penelitian, hampir semua statistik itu biasanya mengacu kepada bukunya Prof. Sugiono. Jadi dalam bukunya metode penelitian kombinasi atau dalam buku beliau di statistik atau di qualitative research dan seterusnya, itu kemudian beliau menjelaskan bahwa statistik itu di statistik inferensial itu dibagi menjadi dua, yaitu parametrik, kemudian ada statistik non parametrik. Nah, pembagian ini menjadi statistik parametrik dan statistik non parametrik inilah yang nanti akan menentukan syaratnya. Jadi syarat analisis data di statistik itu pakai apa sih? Lah tergantung, nanti pakai statistik parametrik atau statistik non parametrik. Nah, cara membedakannya gimana? Sebenarnya semuanya sama. Jadi semua data yang kalian dapat itu sebenarnya masih bersifat umum. Itu belum bisa masuk. Itu sudah bisa dikatakan parametrik atau non parametrik lah. Bagaimana cara menentukan itu parametrik atau non parametrik? Itu sebenarnya kembali kepada kita. Kita maunya seperti apa? Jadi data yang kalian dapat itu bersifat umum. Entah nanti analisisnya berlaku secara parametrik atau non parametrik, itu terserah kita mau pakainya yang mana. Karena sekali lagi untuk analisis data itu dikembalikan kepada peneliti. Jadi sebagai peneliti kita harus bisa menentukan apakah itu pakai parametrik atau non parametrik. Semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Oke, pertama kita bahas dulu di statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji sebuah data populasi dengan menggunakan data sampel, atau dengan kata lain statistik ini bisa disebut juga dengan uji hipotesis statistik. Oke. Pada hal ini data digunakan adalah data sampel dari sebuah populasi. Penentuan jenis statistik ini tergantung dari apa tujuan yang dilakukan penelitian. Jadi sekali lagi untuk menentukan analisis statistik kalian itu nanti pakai parametrik atau non parametrik, itu kembali ke tujuannya. Tujuan penelitiannya apa? Itu yang perlu kalian perhatikan.
Oke. Kemudian di sini banyak hal yang perlu diperhatikan ketika dalam ada yang present? Kenapa? Devi Tama, ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Oh, oke. Oke, saya lanjutkan dulu. Di sorry, di statistik parametrik, kalau kalian milih yang parametrik, di parametrik itu ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Jadi nanti saya akan kasih tahu bedanya di mana di parametrik dengan non parametrik, kemudian kenapa ada yang menggunakan parametrik, kemudian ada yang menggunakan non parametrik. Oke, banyak hal yang perlu diperhatikan ketika memilih analisis statistik jenis ini atau parametrik ini. Pertama adalah data harus terdistribusi normal. Ini seperti judul tadi, ada statistik inferensial, kemudian distribusi normal. Jadi ketika kalian memilih statistik parametrik, maka data yang kalian uji itu data itu harus terdistribusi normal. Data yang terdistribusi normal adalah data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Nah, ini yang kemarin saya bilang di pertemuan awal-awal, bahwa dalam analisis data, yang namanya data bagus itu adalah data yang terdistribusi normal. Nah, distribusi normal itu biasanya terbentuk seperti ini, terbentuk seperti lonceng yang simetris. Artinya simetris, dia tidak cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri, jadi pas bentuknya. Nah, yang namanya terdistribusi normal itu adalah ketika pembagian nilai itu sesuai dengan porsinya. Dalam artian biasanya dalam sebuah nilai itu tidak siswa yang mendapat nilai siswa yang mendapat nilai sangat bagus dan sangat jelek itu dalam jumlah yang sama, tetapi tidak melebihi jumlah dari siswa yang mendapat nilai rata-rata. Jadi ketika ada 30 siswa, maka kalau kita mau pakai hitung-hitungan kasar aja, yang dikatakan normal itu apabila ada 5 siswa mendapat nilai bagus, kemudian ada 5 siswa mendapat nilai jelek, kemudian yang 20 sisanya sisanya itu terbagi rata, jadi mendekati nilai rata-rata. Jadi misalnya tadi kan sisa 20, maka yang 20 itu bisa saja yang 5 itu di bawah 9, misal di bawah nilai bagus, kemudian yang 5 di atas nilai jelek. Nah, yang sisanya itu ada di tengah. Jadi ketika itu bisa terbagi rata, maka itu bisa dikatakan terdistribusi normal secara kasar. Tetapi dalam statistik kita tidak bisa ngomong sebuah data itu terdistribusi normal hanya dengan seperti itu, tetapi kita tetap menggunakan analisis. Jadi ya kalau secara kasar kita bisa lihat seperti itu, tetapi secara analisis statistik itu tidak boleh dilakukan. Jadi kita menentukan data itu normal apa enggak, ya kita harus uji normalitas. Nah, uji normalitas dalam statistik itu ada banyak. Ada namanya uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada uji Lilliefors, kemudian ada uji Shapiro-Wilk, kemudian ada Shapiro-Frankia, kemudian Anderson-Darling, Ryan, kemudian Skiones-Courtois, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali uji analisis uji normalitas dalam statistik. Bisa kalian pilih yang mana, terserah kalian. Tapi pada statistik ini saya akan lebih fokus pada uji Lilliefors. Jadi
uji Lilliefors ini uji yang paling sering digunakan atau yang mungkin paling enak untuk digunakan, terutama di pendidikan, analisis statistik di dunia pendidikan. Jadi semuanya pasti sama, semua uji itu sama. Jadi tinggal kita mau pakai yang mana. Jadi untuk yang ini kita pakainya yang Lilliefors. Oke, kemudian yang kedua adalah pertama tadi di statistik parametrik itu data pertama harus normal, kemudian di syarat yang kedua data itu harus homogen. Oke. Dalam statistik parametrik, jika data yang digunakan terdiri dari dua kelompok data, maka harus memiliki varian yang sama atau hampir sama. Meskipun berasal dari populasi yang sama, data yang diperoleh dari kelompok sampel belum tentu memiliki varian yang serupa. Jadi apa ya, homogen ya, varian yang sama itu bukan berarti nilainya harus sama atau identik, tetapi homogenitas itu berkaitan dengan polanya. Jadi hampir mendekati sama itu masih bagus, tetapi kalau nilainya tidak mendekati sama atau bedanya jauh, maka dikatakan itu bukan homogen. Oke. Kalau kasar, kita hitung-hitungan kasar kayak tadi ya. Kalau kasar kayak tadi, maka yang namanya homogen, maka ketika ada dua kelompok data, maka nilainya, distribusi nilainya itu juga harus sama. Jadi kalau ada 30 sampel masing-masing, jadi ada 60 sampel yang digunakan, dibagi dua, jadi satu grup itu 30, maka ketika di kelas A itu ada 5 sampel yang mendapat nilai bagus, maka di kelas B itu juga sama, harus ada 5 sampel yang mendapat nilai bagus dan seterusnya. Jadi pola-polanya harus sama. Nah, itu kalau kita pakai cara kasar, kita pakai cara biasa. Tetapi sekali lagi di statistik kita tidak menggunakan hal seperti itu. Sama seperti di normalitas tadi. Di normalitas kita tidak bisa menggunakan normalitas hanya dengan melihatnya saja, tetapi kita harus menggunakan analisisnya. Nah, di statistik ada namanya uji homogenitas untuk mengetahui apakah data itu homogen atau enggak. Sekali lagi, homogenitas itu hanya berlaku ketika kita menggunakan terdiri dari dua atau lebih kelompok data. Jadi kalau hanya satu kelompok data, maka tidak perlu menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Tetapi ketika kalian menggunakan dua atau lebih kelompok data, maka kalian perlu menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Oke. Jika dua hal ini tidak terpenuhi, normalitas dan homogenitas, maka data tersebut tidak bisa dilanjutkan dalam uji hipotesis. Jadi dua syarat ini penting dalam uji parametrik atau di analisis parametrik. Jadi ketika data itu tidak terdistribusi normal atau terdistribusi normal tetapi tidak homogen atau tidak homogen, maka data itu tidak bisa dilanjutkan dalam uji analisis yang lain atau uji analisis lanjutan. Ya, hal ini bisa diakali atau bisa diubah ketika kalian tadi pilihannya adalah uji parametrik. Ketika dua hal ini tidak bisa terpenuhi, tidak normal dan tidak homogen, atau normal tapi tidak homogen, maka analisisnya bisa kalian ubah ke analisis non parametrik. Jadi kalau parametrik kan tadi harus ada syarat-syaratnya tadi, dua syarat itu, normalitas dan homogenitas, harus terpenuhi dua-duanya, tidak boleh hanya salah satu, harus dua-duanya. Jika dua-duanya tidak terpenuhi atau hanya salah satu yang terpenuhi, maka kalian perlu ubah jenis analisis kalian ke statistik non parametrik. Jadi di parametrik kalian butuh syarat-syarat, tapi di non parametrik kalian tidak butuh syarat-syarat itu. Jadi di non parametrik itu analisis bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Oke. Di statistik parametrik yang sering digunakan analisisnya itu adalah data yang digunakan, yang pertama ya, datanya yang digunakan itu berbentuk interval dan rasio. Jadi skala
skala pengukurannya atau skala datanya itu adalah interval dan rasio. Kemudian jenis analisisnya itu ada uji t-test, ada uji T, kemudian ada ANOVA atau ANCOVA, nanti ada dua, ANOVA dan ANCOVA, kemudian ada regresi, kemudian ada korelasi, kemudian analisis jalur. Jadi kelima hal inilah yang bisa dikerjakan di statistik parametrik. Oke, kenapa ini semua perlu ada, kenapa semua ini ada di statistik parametrik? Ya, yang namanya uji T, ANOVA, regresi, dan sebagainya, maka yang namanya perbandingan, maka kita perlu membandingkan dua hal yang sama. Kita tidak boleh membandingkan dua hal yang tidak sama. Jadi kalau kita membandingkan apel, ya harus dengan apel, tidak boleh membandingkan apel dengan jeruk. Maka kalau kita membandingkan apel dengan jeruk, ya itu sudah nggak bagus atau nggak linear lagi. Tetapi kalau kita membandingkannya dengan apel dengan apel, maka bentuknya sama, jenisnya sama. Tinggal nanti satu apelnya mana, satu apel mana, itu yang kita bandingkan. Apakah apel ini lebih baik dari apel ini? Oke. Kemudian di statistik non parametrik. Statistik non parametrik berarti kebalikan dari statistik parametrik. Statistik non parametrik tidak digunakan untuk menguji parameter populasi, melainkan menguji distribusi. Jadi pada statistik jenis ini tidak beribukan prasyarat untuk bisa melakukan uji hipotesis. Oleh karena itu sering disebut juga dengan distribution free. Jadi di non parametrik itu tidak berlaku semua hal tadi yang ada di atas. Normalitas, homogenitas itu tidak berlaku. Jadi di sini kalian dapat data, dua kelompok data itu bisa langsung kalian uji kalian bisa uji statistik atau uji analisisnya. Oke. Meskipun kelihatan mudah dan gampang, analisis jenis ini tidak direkomendasikan. Nah, poinnya di sini. Kenapa tidak direkomendasikan? Karena tingkat kepercayaannya sangat rendah. Oke, kenapa tingkat kepercayaannya sangat rendah? Yaitu tadi kembali ke normalitas. Jadi, karena tidak ada uji normalitas dan uji homogenitas, maka sebuah data itu tingkat kepercayaannya diragukan. Kayak gini deh, kalau kalian punya apel, kemudian ya taruhlah kalian ingin membandingkan apel ini dengan apel ini, ketika itu diperoleh secara bebas, tidak ada parameter-parameter yang digunakan untuk menentukan harus ditanam di mana, kemudian pupuknya apa, kemudian media tanamnya seperti apa, maka tingkat kepercayaan juga nggak akan valid gitu loh. Jadi misal apel A ditanam dengan dengan parameter yang sangat lengkap, kemudian yang B parameternya tidak lengkap, nah itu juga nggak valid nanti jatuhnya. Oke, nah ini penjelasannya. Karena data yang dianalisis atau dianalisa dianggap tidak memiliki kualitas yang sama tanpa melakukan uji normalitas dan homogenitas. Jadi di non parametrik ya bebas kalian bisa melakukan analisis, tetapi karena tidak ada uji normalitas dan homogenitas, maka data itu diragukan kepercayaannya. Jadi usahakan kalau analisis data di statistik usahakan kalian pakai yang parametrik. Nah, untuk non parametrik mungkin bisa kalian gunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya hanya yang sifatnya tryout. Jadi bukan untuk digunakan sebagai publikasi ya, tapi hanya untuk pribadi kalian. Tryout misalnya, ketika saya melakukan sebuah penelitian, kemudian dianalisis dengan statistik non parametrik, dapat hasil seperti ini. Oke, itu jadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian, dan hasilnya kalian lakukan analisis lagi dengan statistik parametrik. Jadi yang di parametrik inilah yang mungkin nanti bisa kalian publikasikan sehingga hasil-hasilnya bisa dipercaya. Oke, di statistik non parametrik itu ada uji ganda, ada sign test, kemudian rank sum test di Wilcoxon, kemudian rank correlation test dan seterusnya. Kemudian ada Chi-square. Jadi
ada 5 juga, tetapi sebenarnya juga ada banyak yang Oke, jadi sebenarnya ada banyak yang bisa kalian gunakan, tergantung nanti pilihannya seperti apa. Kemudian dalam statistik inferensial perlu dipertimbangkan adalah pertama populasi. Populasi adalah keseluruhan individu yang merupakan objek sebuah penelitian yang dilakukan. Jadi ya perlu saya bahas. Oke, pemilihan populasi yang baik secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil penelitian yang didapat. Oke, jadi hati-hati dalam memilih populasi, juga harus memperhatikan seberapa luas ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Misalnya, jika yang akan diteliti adalah SMA satu kota, maka populasinya adalah semua SMA di kota tersebut. Tidak bisa mengambil salah satu SMA untuk jadikan populasi, tapi hasilnya digunakan untuk mengeneralisasi semua SMA di kota tersebut. Jadi, intinya gini, seperti yang saya bilang tadi, pemilihan populasi itu sangat penting. Jadi satu populasi, ketika kalian hanya ngambil di, misal contoh SMA tadi ya, ketika kalian mengambil hanya di satu SMA, maka hasil penelitian ini hanya berlaku untuk satu SMA itu, tidak berlaku untuk semua SMA di kota tersebut. Tetapi kalau kalian ngambil populasinya itu di semua populasinya di semua SMA di kota tersebut, maka hasil penelitiannya itu bisa digunakan untuk mengeneralisasi bahwa ketika saya melakukan penelitian hasilnya ini, maka dapat disimpulkan bahwa siswa SMA di kota ini, kalian boleh ngomong gitu. Tetapi kalau populasinya itu hanya satu SMA, maka nanti kesimpulannya juga hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa siswa di SMA tersebut, nah bedanya di situ ya, yang satu SMA di kota tersebut atau siswa di SMA tersebut. Jadi yang satu lingkupnya lebih kecil, yang satu lingkupnya lebih luas. Kemudian pengambilan sampel itu tidak boleh sembarangan. Jadi jika ada 100 populasi, maka pengambilan sampel itu tidak boleh sembarangan, hanya diambil misal 10 atau 20. Ya it's okay sih, nggak apa-apa, yang namanya sampel kan bagian terkecil dari sebuah populasi. Tetapi pengambilan sampel yang terlalu sedikit dengan jumlah populasi yang begitu besar, maka varian-varian data, varian-varian hal-hal yang perlu kalian ketahui nanti itu tidak akan bisa kalian dapatkan. Jadi misal ada 100 siswa, kalian cuma ngambil taruhlah sekitar 40. Berarti ada 60 siswa yang memiliki banyak varian karakteristik yang kalian abaikan. Ya, kalian hanya terpaku pada 40 siswa itu. Nah, 40 siswa itu belum tentu juga mewakili semuanya. Jadi, pengambilan sampel itu harus diperhatikan, kemudian jumlah sampelnya juga harus diperhatikan. Oke, di sini poinnya sampel yang diambil harus representatif, kemudian mencerminkan populasinya agar kesimpulan yang akan diambil berdasarkan kondisi sampel kondisi sampel sesuai dengan kondisi populasinya. Ya, sebenarnya dalam pengambilan sampel itu ada tekniknya, makanya dinamakan sampling. Nah, sampling itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan random sampling itu bisa pengambilan sampel secara random itu bisa dikatakan random sampling. Jadi sampling itu pun juga ada teknik-tekniknya. Jadi snowball dan sebagainya itu perlu kalian perhatikan. Nggak akan saya bahas lebih lanjut, itu harusnya sudah dibahas di research pengambilan sampel atau teknik samplingnya ya. Jadi teknik sampling itu banyak sekali, bahkan yang namanya random sampling yang kalau kita bahasanya seperti pengambilan sampel secara acak, itu pun juga sebenarnya tidak terlalu totally random. Jadi itu ada syarat-syaratnya, ada teknik-tekniknya. Kemudian data, sudah pasti jika data yang digunakan dalam statistik adalah data kuantitatif atau data yang berupa angka. Jadi clear ya di sini. Kemudian di dalam konteks penelitian kuantitatif, peneliti harus lebih dulu mengetahui jenis data yang digunakan, bagaimana telah dijelaskan pada bagian awal mata kuliah ini. Jadi kalian harus tahu jenis data-datanya itu apa, skalanya itu apa, apakah nominal, apakah interval atau ordinal, rasio dan sebagainya. Jadi kalian harus tahu itu.
Oke, kemudian ini normalitas ya. Jadi uji normalitas nanti kita bahas ini uji normalitas. Kemudian nanti minggu depan kita masuk ke analisis data di uji normalitas. Jadi nanti untuk homogenitas nanti saya jelaskan setelah uji normalitas. Jadi saya masuk ke normalitas dulu. Uji normalitas seperti yang sudah dijelaskan di atas, di statistik inferensial terutama di parametrik, maka data itu harus terdistribusi normal dan homogen. Oke. Normalitas apa sih? Normalitas sering dikatakan dengan sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel terdistribusi normal atau tidak. Kemudian hal ini dapat diasumsikan bahwa data-data tersebut merupakan hasil dari penelitian, bukan merupakan hasil imajinasi dari peneliti. Jadi nanti ketahuan kok, data itu biasanya kalau itu didapat dari hasil penelitian yang benar-benar penelitian, itu biasanya data itu kecenderungannya itu sangat sulit untuk menjadi normal. Jadi mungkin dari 100 penelitian itu bisa dikatakan hampir 70% itu datanya mungkin tidak normal ya. Tetapi apakah itu jelek? Enggak, itu enggak jelek, maka itu justru yang lebih bagus. Kenapa? Karena itu benar-benar melakukan penelitian. Karena kalau dari 100 penelitian kemudian ada 90% data itu normal, maka itu yang menjadi yang patut dicurigai, karena bisa saja hasil penelitian itu merupakan hasil rekayasa dari si peneliti. Tetapi kalau hasil penelitiannya itu mungkin di awal penelitian data itu tidak normal, maka itu sudah bisa dikatakan dia melakukan penelitian dengan baik dan benar, karena yang namanya normalitas kita tidak bisa mengintervensi normalitas data. Sekali lagi, kita tidak bisa mengintervensi nilai. Jadi nilai yang didapat siswa di penelitian kuantitatif misalnya, itu adalah apa yang mereka kuasai sebenarnya, apa yang mereka miliki. Jadi kita tidak bisa mengintervensi itu. Nah, bagaimana data ini nanti kalau kita uji normalitas itu datanya bisa normal, ya kita perlu tes lagi sehingga kita mendapatkan nilai yang bisa dikatakan nilai itu ketika dianalisis, maka nilai itu bersifat atau terdistribusi normal. Nah, ini pun sebenarnya data yang normal pun nanti akan jadi masalah di homogenitas. Jadi tidak ada aturan di statistik bahwa data yang normal itu 100% akan homogen. Enggak. Karena kembali lagi di normalitas dan homogenitas itu basisnya adalah di analisis. Jadi data yang normal pun belum tentu datanya itu homogen di hasil uji homogenitas. Bisa saja ya kemungkinannya 50-50. Jadi datanya normal tapi bisa saja homogen, bisa saja tidak. Kalau tidak normal, otomatis nanti tidak normal itu tidak mungkin homogen, karena datanya aja sudah nggak normal distribusinya, maka homogenitasnya akan diragukan juga. Oke. Tapi perlu di sini juga dijelaskan ya, karena data yang didapat dari hasil penelitian memiliki pola khusus yang susah untuk dimanipulasi. Jadi sekali lagi, pola-pola dalam nilai itu sangat-sangat variatif. Jadi kalau nilainya itu biasanya urutannya sama, misal 60, 61, 62, itu biasanya pola-pola yang sering digunakan oleh peneliti. Itu adalah pola-pola manipulasi. Tapi kalau datanya random, misal dari 60 kemudian ketemu 70, kemudian ketemu 65, kemudian ketemu 80, ya artinya kalau diurutkan itu tidak ada interval yang pasti. Jadi kalau ada interval yang pasti, maka itu patut dicurigai bahwa data itu adalah manipulatif. Tetapi ketika data itu bersifat hasil penelitian real, biasanya ada kecenderungan intervalnya itu tidak beraturan. Ada dari nilai 1 ke nilai 2 itu intervalnya 2, kemudian dari nilai kedua ketiga itu intervalnya 10 dan seterusnya. Jadi pola-pola seperti itu kalau kalian sudah berpengalaman dalam
pendidikan, ya kalian akan tahu nanti pola nilai-nilai yang mana nilai yang benar, mana nilai yang hasil rekayasa. Oke, tapi perlu diingat juga meskipun data yang didapat benar-benar dari hasil penelitian belum tentu juga terdistribusi normal karena banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi semua hal dalam normalitas itu masih probabilitas, masih probable. Jadi sifatnya semuanya masih 50-50, tidak ada yang 100%. Kemudian ada banyak sekali uji normalitas yang dikembangkan. Ada metode klasik yang membuat pengujian normalitas di data tidak begitu rumit. Jadi ada yang simple, ada yang rumit. Nah, hasilnya sama sih sebenarnya, hasil akhirnya sama. Tetapi mungkin secara acuan, secara umum, ketika kita menggunakan analisis yang lebih rumit, maka hasilnya mungkin lebih dapat dipercaya daripada menggunakan analisis yang lebih simpel. Tetapi itu bukan acuan mutlak ya. Jadi sekali lagi itu bukan acuan mutlak, itu adalah bagaimana kita memilih apakah menggunakan analisis yang mudah atau analisis yang sulit. Oke, kemudian selain itu berdasarkan pengalaman empiris, jadi pengalaman empiris itu adalah pengalaman semakin sering kita melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang relatif sama, maka kita akan tahu bahwa ketika kita memiliki data seperti itu, maka kemungkinan data itu normal. Jadi pengalaman empiris itu adalah pengalaman berulang kali dari sebuah penelitian dengan angka-angka yang sama, dengan jumlah sampel yang sama, maka kita akan biasanya memiliki keyakinan bahwa data itu nanti akan terdistribusi normal. Jadi berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik dengan data yang lebih dari 30, jadi sampelnya lebih dari 30, dapat diasumsikan bahwa data tersebut normal. Oke. Tapi sekali lagi ya, ini baru asumsi, bukan kepastian. Jadi ini berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan ilmu pasti. Karena ini pengalaman, tapi ini pengalaman empiris, artinya ini adalah pengalaman-pengalaman dalam melakukan penelitian, tetapi belum tentu juga data yang lebih dari 30 itu datanya juga normal. Bisa saja tidak normal. Karena sekali lagi, normalitas data itu bukan ditentukan oleh berapa jumlah, bukan hanya terpaku pada jumlah sampel yang digunakan, tetapi variasi-variasi data yang didapat. Semakin kecil populasi, tetapi variasinya banyak, maka normalitas datanya pasti juga akan terpenuhi. Tetapi semakin banyak sampelnya, tetapi variasi-variasinya tidak terlalu banyak, maka normalitasnya mungkin juga tidak akan tercapai. Oke, di sini kita akan fokus ke Lillie Force. Jadi nanti saya di uji normalitas saya hanya pakai Lillie Force. Di Lillie Force itu kalian sepenuhnya bisa kalian baca sendiri di modul itu seperti apa. Itu contohnya di tabel-tabel itu. Jadi uji normalitas itu pasti seperti ini, pasti menggunakan tabel-tabel, ada rank, kemudian ada nomor, ada rank, kemudian XI, ada XI kuadrat, kemudian ZI, FZI, SSZI, kemudian seterusnya sampai tabel. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Nanti minggu depan kita akan mulai bahas satu-satu bagaimana cara menghitungnya. Oke, minggu depan kita bahas dulu di non-oralitas, baru nanti setelah itu selesai kita masuk ke homogenitas, termasuk ini penjelasannya. Oke, ini ada dua tabel yang saya gunakan. Pertama yang contoh tabel di atas, di kolom terakhir setelah FZI dikurangi SZI itu ada kolom tabel, tapi di tabel yang kedua di bawah setelah FZI dikurangi SZI itu tidak pakai kolom tabel. Nah, itu bedanya apa? Nanti saya jelaskan minggu depan, sekalian kita praktis di normalitas. Oke, kemudian untuk homogenitas nanti kita bahas minggu depan aja. Setelah normalitas aja nggak apa. Nanti biar sekalian jalannya enak. Oke, mungkin itu dulu untuk materi hari ini.
berkaitan dengan normalitas dan distribusi normal. Jadi nanti selebihnya tentang distribusi normal dan seterusnya akan saya jelaskan minggu depan. Kita praktis di normalitas. Kemudian sekali lagi untuk yang belum mengumpulkan UTS, silakan dikumpulkan. Hari ini terakhir. Kemudian toleransi sampai besok. Jadi setelah besok mungkin kalian nggak bisa ngupload lagi di Elma untuk tugasnya. Oke, kemudian kalau kalian lihat di soal UTS, kemarin saya bilang sampai di distribusi frekuensi, tapi untuk UTS kemarin saya hanya masukkan sampai ke validitas dan reliabilitas. Jadi nanti untuk frekuensi distribusi nanti kita masukkan ke UAS saja. Jadi nanti sekalian di UAS kalian akan bahas 3 hal. Pertama adalah distribusi frekuensi, kemudian di statistik inferensial, kemudian terakhir adalah di uji hipotesis. Jadi nanti uji hipotesisnya apa yang saya pakai, kita lihat aja di akhir. Ya, Pak. Oke, sebentar ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita bahas tentang normalitas. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, silahkan dibaca dulu itu. Nanti kalau ada pertanyaan tentang normalitas dan distribusi normal, statistik inferensial dan sebagainya, silahkan ditanyakan minggu depan. Nanti minggu depan kita sesi santai, jadi sekalian kita bahas tentang normalitas, nanti kalian bisa tanya jawab di situ. Oke, mungkin itu dulu, karena sudah sore juga, sudah 5:30, saya tutup. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.